Tapi sekarang kalau kalian ingin lihat babi hutan, nggak perlu Gedung Talang, cukup kalian datang ke Senayan. Kemarin Pak Prabowo pergi ke Cina, fura-fura faham, fufu fafa, mempersoalkan keinginan proposal program yang diucapkan oleh si fura-fura faham, bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika. Oke, terima kasih. Ya betul itu, saya pengurus panjat tebing karena saya suka panjat tebing. Oh ya, itu saya pulang medali emas di Paris. Tapi tetap saya dianggap penghujat negara. Oke lah. Ngomong-ngomong soal gunung dan tebing, satu waktu saya naik ke Gunung Talang. Gunung Talang di Solok. Oke, coba kita bikin pantun dulu ya. Gunung Talang ada di Solok. Di Bukit Tinggi ayam berkokok. Agus Salim diolok-olok. Takut. Tapi tetap ia merokok. Ya. Oke, balik ke Gunung Talang ya. Saya naik Gunung Talang, dan di puncak Gunung Talang itu, kira-kira setelah dia terbakar kan tahun 2012. Yes, dia terbakar, saya mau tahu seluas apa. Jadi saya naik Gunung Talang, habis kasih kuliah di Universitas Andalas. Di Gunung Talang saya masih lihat sisa-sisa kebakaran, pohonnya hangus semua. Ada di sini yang belum naik Gunung Talang. Yang belum naik bukan yang udah naik. Banyak. Jadi saya lebih paham alam Minangkabau dari kalian. Di Gunung Talang saya lihat kebakaran, dan ternyata di Gunung Talang itu banyak makhluk yang tak berkubis dan tak berjenggot, yaitu babi hutan. Yes, that's Gunung Talang. Tapi sekarang kalau kalian ingin lihat babi hutan, nggak perlu Gedung Talang, cukup kalian datang ke Senayan. Oke, kita coba ulas sesuatu yang dibebankan pada saya, yaitu mengolok-olok dengan akal sehat. Semua orang yang punya pengetahuan, logika, dialektika, pasti dia mampu mengolok-olok yang memungkinkan pikiran itu diucapkan. Olok-olok itu bagian dari upaya untuk mengucapkan pikiran. Jadi mulailah dengan mengolok-olok. Saya mengira dengan agak cepat-cepat bahwa Haji Agus Salim, karena dia kelebihan pikiran, maka dia mampu mengolok-olok. Itu yang penanda orang besar mampu mengolok-olok karena kelebihan pikiran. Tanpa olok-olok nggak ada diplomasi. Kekuatan dalam diplomasi ada mengolok-olok, menyindir secara abstrak, sehingga orang tertawa di otaknya, bukan terbahak-bahak. Itu namanya ilmu yang dipelajari oleh Agus Salim. Oh, saya punya kedekatan dengan Haji Agus Salim. Serius. Cuman 20 meter dekatnya. Karena beliau tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 72 di Jakarta. Saya tinggal di nomor 92. Serius. Saya tinggal di Jalan Haji Agus Salim, dekat gereja Teresia, dan keluarga Haji Agus Salim di situ. Tapi itu bukan karena Haji Agus Salim masih punya rumah di Menteng, bukan karena dia dapat izin tambang dari Bahlil, karena diberi oleh pemerintah. Dulu dia tinggal di
apa namanya, dekat kali di Gajah Mada, belakang Gajah Mada. Itu betul cerita itu. Ya. Jadi sekali lagi kita mau terangkan sebetulnya apa yang membuat ide-ide dari Agus Salim tentang percakapan diplomatik gagal hari ini. Anda bayangkan, ya ambil aja bagian itu. Kemarin Pak Prabowo pergi ke Cina, lalu keluarlah joint statement bahwa Indonesia dan Cina bersama-sama akan mengevaluasi klaim tentang batas laut di Cina Selatan. Joint statementnya bunyi begitu. Lalu timbul keresahan di publik Indonesia dan publik internasional. Buat apa Indonesia harus bikin joint statement yang memungkinkan Cina mengklaim lebih jauh? Bukankah klaim Cina itu tidak ada dasarnya dalam hukum internasional UNCLOS? Jadi terlihat bahwa Indonesia justru dungu karena mempersilahkan Cina untuk meneruskan klaimnya. Lalu terjadi keributan. Menteri Luar Negeri terpaksa mesti keluarin lagi keterangan bahwa ya bukan itu yang dimaksud. Ini cuma soal pretext katanya untuk memungkinkan ada semacam orientasi baru mengeksplorasi Cina Selatan yang isinya adalah gas dan minyak. Jadi bayangkan kesalahan membuat statement itu menimbulkan keresahan di Asia Pasifik sana. Karena yang resah bukan sekedar pengamat apalagi militer yang menganggap bukan kami udah bela, kenapa bikin kesepakatan yang memungkinkan Cina punya argumen lagi untuk duel di Cina Selatan. Kan kita udah menang sebetulnya. Ada dasarnya Cina bikin klaim terhadap 19 apa namanya itu line dash itu. Yang resah sekarang Filipina, Malaysia resah, Brunei resah, Vietnam resah, Jepang resah, Korea Selatan resah. Karena dianggap Indonesia akhirnya menyodorkan peluang bagi Cina untuk menjadi raksasa di Asia Pasifik. Itu satu cara untuk kita membaca. Kenapa kita tidak punya keahlian seperti Agus Salim untuk mendiktekan sesuatu dan mampu mempertahankan argumennya bahkan sebelum joint statement itu dibuat. Jadi kita belajar bahwa kemampuan diplomasi itu memerlukan kecerdasan otak dan keahlian bersilat lidah. Saya kira itu yang kita pelajari dari Brother Haji Agus Salim. Kemampuan untuk membaca lebih cepat, dua langkah, dan dia siapkan jawaban itu sebelum musuhnya itu melangkah lebih jauh. Itu yang saya terangkan. Kemampuan kita didasarkan pada keinginan kita untuk menghidupkan perdebatan. Di dalam kebiasaan tiada perdebatan, kita sekedar menerima fakta-fakta itu tanpa mencerna. Itu dasarnya. Tadi seorang penanya kagum dengan yang dilakukan Arif. Hal yang sebetulnya sangat standar, yaitu Arif punya kemampuan untuk mengolah imajinasinya dan membenturkan dengan problem yang bakal dia hadapi. Jadi diantisipasi dalam skenario. Saya kira diantisipasi bahwa kita akan pertanyakan fungsi anak kecil itu apa, sebagai narator atau sebagai komunikator sejarah. Kan soal-soal ini nih. Jadi kita lihat bagaimana kurikulum pendidikan kita tidak lagi mengajarkan dialektika, didaktika. Akibatnya yang ada sekarang adalah para demagog, bukan para pedagog. Satu-satunya pedagog yang tersisa di negeri ini adalah Pak Fasli Jalal. Kita ingin dari Minangkabau ini yang kaya dengan pedagogi, yang kaya dengan kemampuan berpikir dialektik, masuk kembali dalam politik.
Kan politik itu hanya diucapkan kalau Anda punya dalil, bukan karena punya amplop. Dalil itu hanya disebut dalil kalau dibantah oleh dalil tandingan. Terjadi percakapan argumentatif. Jadi saya bayangkan misalnya suatu waktu kalau kita hidupkan kembali akal pikiran kita akan katakan bahwa Sumatera Barat kelebihan pikiran dan kita bisa subsidikan pada negeri ini yang kekurangan pikiran. IQ nasional kita itu tinggal 78 masalahnya. IQ nasional kita tinggal 78. Bayangkan Singapura 115, Finlandia ya sekitar Asia Pasifik, Singapura 115, Vietnam 105. Bagaimana kita mau wujudkan bonus demografi kalau kemampuan kita untuk mengolah kecerdasan dan kecerdikan dibatalkan oleh kebudayaan sok paham, pura-pura paham, fura-fura paham, fufu fafa. Gimana? Saya udah jadi Haji Agus Salim belum? Ya, pura-pura paham. Bayangkan misalnya keributan dalam bidang pendidikan hari ini. Dalam 2 hari ini ada debat habis-habisan mempersoalkan keinginan proposal program yang diucapkan oleh si pura-pura paham bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika. Guru-guru tahu soal itu. Dari mana tiba-tiba ada ide? Coba saya agak jauh sedikit nanti jatuh tuh dia. Anak jatuh. Saya lanjutkan ya. Dari mana ada ide untuk mengubah kurikulum TK supaya dari sejak TK anak-anak itu diajar matematik? Pedagogi macam apa itu? Di seluruh dunia anak TK itu diajar bermain supaya rekreasional tumbuh, imajinasi tumbuh dari dia bermain. Jadi kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Kalau saya bikin cara membedakan apa bedanya atau apa samanya Arif dengan beliau. Yes, agak keras. Abang Arif benar-benar paham, dia pura-pura paham. Itu akibatnya kalau orang pura-pura paham. Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main, main Tamiya, main figur-figuran. Kenapa dia nggak pakai dalil itu? Anak kecil akan bilang iya, bapak suruh kami belajar. Anak TK akan bilang bapak suruh kami belajar matematika, sementara bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Kan bermain-main itu di usia formatif itu. Usia TK dia main Lego mestinya. Ini seseorang pembesar bermain Lego. Waktu dikumpulin dari kantornya itu mainan ternyata semua. Masukin kardus. Itu beda antara pembesar dan orang besar.